malam itu, hujan turun dengan deras di kota kecil tempat Rina tinggal. Rina, seorang mahasiswi yang baru saja pindah ke sebuah rumah kontrakan tua di pinggiran kota, merasa ada sesuatu yang aneh sejak pertama kali ia menginjakkan kaki di sana. Lorong panjang yang menghubungkan ruang tamu dengan kamarnya terasa lebih gelap dari seharusnya, seolah-olah cahaya lampu tak mampu menembus bayang-bayang pekat yang menggantung di udara. Saat Rina hendak tidur, sebuah suara lirih terdengar dari lorong itu. Awalnya hanya samar, seperti desiran angin, tapi semakin lama semakin jelas suara bisikan yang menyebut namanya dengan nada yang mengerikan. Rina, Rina. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya, tetapi suara itu terus berlanjut. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan mencoba menyalakan senter untuk menerangi lorong. Tak ada siapa-siapa di sana, hanya bayangan lemari tua di ujung lorong yang tampak semakin menyeramkan. Rina berusaha menabaikan ketakutannya dan kembali ke tempat tidur. Tetapi suara itu kembali muncul, kali ini lebih dekat. Ia menutup telinganya dengan bantal, namun bisikan itu seakan merayap langsung ke dalam kepalanya. Tengah malam berlalu dengan perasaan tak menentu. Pagi harinya, Rina menceritakan kejadian itu kepada sahabatnya, Bita, yang datang berkunjung. Namun, ketika mereka bersama-sama menyusuri lorong itu di siang hari, semuanya tampak normal. Aku yakin ada sesuatu di lorong itu tadi malam, ujar Rina dengan nada ketakutan. Bita hanya tertawa kecil, menganggapnya terlalu lelah dengan tugas kuliah. Namun, saat mereka hendak meninggalkan lorong, sebuah ketukan pelan terdengar dari dalam lemari tua di ujung lorong. Rina dan Bita saling berpandangan dengan mata terbelalak. Siapa di dalam? Tanya Rina dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Hanya keheningan yang makin mencekam. Dengan tangan gemetar, Rina meraih pegangan pintu lemari dan bersiap untuk membukanya. Rina menarik napas dalam-dalam sebelum perlahan membuka pintu lemari tua di ujung lorong. Ponselnya berderit, memperdengarkan suara yang menusuk sunyi. Rina dan Dita menahan napas, bersiap menghadapi apapun yang ada di dalamnya. Namun, lemari itu kosong. Hanya tumpukan pakaian usang yang berdebu dan aroma kayu lapuk yang menyengat. Cuma lemari biasa, bisik Bita dengan nada lega, mencoba menenangkan diri. Tapi Rina tetap merasa ada yang tidak beres. Ia meraba bagian dalam lemari, tangannya merasakan sesuatu yang aneh, sebuah celah kecil di dinding belakangnya. Dengan hati-hati, ia menekan celah itu, dan tiba-tiba, papan kayu di bagian belakang lemari bergeser, membuka sebuah ruang kecil yang tersembunyi. Di dalamnya, terdapat sebuah buku tua bersampul kulit yang sudah mulai rapuh. Rina mengambilnya dengan hati-hati. Di sampul buku itu tertulis dengan tinta merah yang sudah memudar catatan penghuni sebelumnya. Apa ini? Tanya Dita sambil melirik ke belakang mereka, seakan merasa diawasi. Mereka membuka halaman pertama, dan tulisan tangan yang berantakan terpampang di depan mereka. Lorong ini menyimpan rahasia yang tidak boleh diungkap. Setiap malam, bisikan itu datang, mendekat, semakin dekat. Aku mencoba lari, tapi lorong ini seperti tak berujung. Rina menelan ludah. Setiap kata dalam buku itu terasa nyata, seperti menggambarkan kejadian yang tengah mereka alami. Ini gila, gumam Rina, menutup buku itu dengan cepat. Dita tertawa gugup, mungkin ini cuma iseng, sesuatu yang ditinggalkan penghuni sebelumnya. Namun, sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, terdengar suara langkah pelan dari lorong. Mereka berpaling bersamaan, tetapi lorong itu kosong. Rina menggenggam buku itu erat-erat. Aku harus tahu lebih banyak tentang rumah ini. Malam harinya, Rina tak bisa tidur. Ia duduk di kamar dengan buku itu di pangkuannya. Halaman demi halaman ia baca. Setiap kisah di dalamnya terasa semakin menyeramkan. Di antaranya, ada catatan yang berbunyi, jika kamu mulai mendengar bisikan, jangan pernah menjawabnya. Tiba-tiba, suara lirih kembali terdengar dari lorong. Kali ini, lebih jelas dari sebelumnya. Rina, Rina,
Rina menutup mulutnya, menahan napas. Pikirannya dipenuhi oleh peringatan dari buku tua itu. Namun, yang membuatnya semakin takut, suara itu kini terdengar dari balik lemari. Suara bisikan itu semakin jelas, dan kini terdengar dari dalam lemari. Rina, dengan napas yang tertahan, perlahan-lahan melangkah menuju lemari yang kini terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Ia membuka pintu lemari dengan tangan yang gemetar, namun tidak ada apa-apa di dalamnya. Namun, ketika ia melihat lebih dalam kegelapan lemari, matanya menangkap sesuatu yang bergerak. Seketika, rasa dingin menjalar di sekujur tubuhnya, dan jantungnya berdegup kencang. Dalam keheningan yang mencekam, bayangan hitam yang sangat cepat bergerak melintas di balik pakaian yang tergantung di dalam lemari. Bita, suara Rina gemetar, namun suaranya terputus oleh suara berat dan serak yang kembali terdengar di lorong. Itu adalah suara yang sama, namun kali ini terdengar sangat dekat. Rina, bisik suara itu, semakin dekat. Rina menutup pintu lemari dengan cepat, dan ia berlari menuju Dita yang masih berada di ruang tamu. Dita tampak bingung melihat Rina yang tampak ketakutan. "Kenapa? Ada apa?" tanya Dita dengan wajah cemas. "Ada sesuatu di dalam lemari, sesuatu yang bergerak," jawab Rina, suaranya hampir tak terdengar. Dita menatapnya sejenak, lalu tanpa kata-kata, ia berdiri dan berjalan ke arah lorong. "Aku cek," katanya dengan tenang. Rina mencoba menghentikannya. "Jangan, kamu tidak tahu apa yang ada di sana." Namun, Dita sudah terlanjur melangkah ke lorong, menenangkan dirinya untuk mencari tahu. Ketika Dita membuka pintu lemari, ruang itu kosong, tak ada bayangan atau gerakan aneh. "Lihat, tidak ada apa-apa," kata Dita sambil tersenyum, meyakinkan Rina. Namun, Rina merasa tak bisa tenang. Ia tahu ada yang salah, ada sesuatu yang tak terlihat, yang terus mengawasi mereka. Tanpa peringatan, suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat dari sebelumnya. "Rina, kamu tak bisa melarikan diri." Rina merasakan tubuhnya menegang, keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia mencoba bertahan, tetapi saat itu, sebuah bayangan gelap muncul di belakang Dita, menembus kegelapan ruang tamu. Dengan terkejut, Rina berteriak, "Dita, ada sesuatu di belakangmu." Dita berbalik dengan cepat, namun tak ada apa-apa. Hanya ruang tamu yang kosong dan sunyi. Dita tertawa, "Kamu terlalu takut, Rina." Namun, Rina tidak merasa tenang. Sesuatu yang jahat sedang mengintai mereka, dan mereka belum mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam lorong gelap ini. Keesokan harinya, ketegangan di rumah itu semakin memuncak. Dita mencoba untuk meyakinkan Rina bahwa semuanya hanyalah efek dari ketakutan dan stres, tetapi Rina tak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tak beres. Setiap sudut rumah seakan menyimpan rahasia, dan bisikan itu semakin sering terdengar, seperti ada yang mengawasi mereka tanpa henti. Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang rumah ini. Dia harus mengetahui sejarahnya, siapa penghuni sebelumnya, dan apa yang sebenarnya terjadi di lorong gelap itu. Dita, yang awalnya skeptis, akhirnya setuju untuk ikut mencari jawaban bersama Rina. Mereka berdua pergi ke perpustakaan kecil di sudut rumah, mencari buku atau catatan lama yang mungkin bisa memberi petunjuk. Di sana, mereka menemukan buku-buku usang yang berdebu, dan satu di antaranya menarik perhatian mereka. Buku itu berjudul Sejarah Keluarga Dermawan, dengan sampul kulit yang hampir terlepas dan halaman-halaman yang sudah menguning. Tanpa berpikir panjang, Rina membuka buku itu. Tulisannya terkesan padat dan sulit dipahami, namun Rina berhasil menemukan beberapa halaman yang mencatat kejadian aneh di rumah ini. Keluarga Dermawan pindah ke rumah ini pada tahun 1920. Tak lama setelah mereka menetap, suara aneh mulai terdengar dari lorong gelap. Mereka berusaha mencari tahu, namun tak ada yang pernah pulang setelah memasuki lorong itu. Rina membaca dengan hati-hati, tubuhnya semakin tegang. Halaman-halaman berikutnya menjelaskan bahwa beberapa anggota keluarga hilang satu persatu,
dan tak ada yang tahu di mana mereka berada. Catatan terakhir yang ditemukan di buku itu tertulis dalam tulisan yang sangat terburu-buru, seakan ditulis oleh tangan yang gemetar. Kami harus melarikan diri, tetapi lorong itu tidak berujung. Setiap kali kami mencoba lari, lorong itu membawa kami kembali ke tempat yang sama. Bisikan itu semakin kuat, memanggil nama kami satu persatu. Saat Rina membaca catatan tersebut, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat dari luar perpustakaan. Suara itu semakin dekat, seolah-olah seseorang sedang berjalan menuju pintu. Rina dan Dita saling pandang, perasaan takut kembali menguasai mereka. Dengan gemetar, Rina perlahan menutup buku itu dan melangkah menuju pintu. Mereka harus keluar dari ruangan ini, tetapi saat pintu terbuka, tak ada siapa-siapa di luar. Hanya udara dingin yang menyelimuti mereka. Namun, saat mereka hendak melangkah pergi, suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras dan jelas dari sebelumnya. Rina, Dita, kalian tak bisa pergi, kalian akan tinggal bersama kami selamanya. Sesuatu yang tak terlihat mulai merayap keluar dari bayan-bayan. Sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah mereka bayangkan. Dan kali ini, tidak ada tempat yang bisa mereka tuju untuk lari. Rina dan Dita berlari dengan cepat, melintasi lorong gelap yang seakan tak berujung. Setiap langkah mereka terdengar keras di tengah keheningan yang menakutkan, seperti langkah mereka terperangkap dalam waktu yang tak bisa bergerak maju. Bisikan itu semakin keras, semakin menekan, sampai rasanya hampir memekakkan telinga. Kalian tak akan bisa melarikan diri. Suara itu terdengar lebih jelas, seolah datang dari dalam tubuh mereka sendiri. Mereka berhenti, memandang sekeliling, mencari jalan keluar. Namun, lorong itu berubah menjadi semakin gelap dan sempit, seolah dinding-dindingnya bergerak perlahan mendekat, memerangkap mereka dalam sebuah ruang yang tak bisa mereka pahami. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah pelan dari belakang. Suara berat yang semakin mendekat, seperti sesuatu yang tak terlihat sedang mengejar mereka. Rina menoleh, namun tak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang pekat. Kita harus keluar dari sini, bisik Rina, hampir menangis karena ketakutan. Namun, Dita tampak lebih tenang, seolah merasakan sesuatu yang tidak Rina rasakan. Dita, cepat, kita harus keluar, teriak Rina dengan suara yang penuh ketegangan. Dita hanya berdiri, tatapannya kosong dan jauh. Rina, ini tidak bisa dihentikan. Kita tidak bisa melarikan diri dari ini, katanya pelan, matanya menatap kosong ke depan, seolah melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan. Rina merasa panik. Apa yang kamu katakan? Tanyanya, merasa cemas dan bingung. Dita berbalik, dan dengan suara yang terdengar asing, ia berkata, lorong ini milik mereka. Kita sudah menjadi bagian dari tempat ini. Rina menggigil, gemetar di tempatnya. Apa maksudmu, Dita? Tolong, bangun. Tapi, Dita hanya diam. Wajahnya tak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti sebelumnya. Dalam sekejap, Dita berbalik dan mulai berjalan ke arah yang lebih dalam, tanpa ada rasa takut. Rina mengejarnya, namun semakin ia berlari, semakin lama ia merasa bahwa lorong itu tidak lagi memberikan jalan keluar. Setiap belokan yang mereka ambil hanya menarah ke tempat yang sama. Setiap langkah Rina semakin berat, seolah-olah waktu berhenti, dan ruang semakin kecil. Suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini dari arah depan. Rina, kamu akan bergabung dengan kami, seperti yang lainnya. Rina, yang kini hampir kelelahan, berhenti dan menatap Dita yang sudah semakin jauh. Ia mencoba berteriak, memanggil namanya, tetapi suara Rina terhenti ketika ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Bayangan Dita mulai menghilang ke dalam kegelapan. Rina berlari lebih cepat, berusaha mengejar Dita, namun semakin ia berlari, semakin dia merasa tertinggal. Lorong itu seakan memakan mereka berdua, membawanya ke dalam ruang yang tak pernah berakhir. Dalam kegelapan, hanya ada bisikan yang terus terdengar, semakin jelas, semakin menakutkan. Dan Rina tahu, untuk pertama kalinya,
bahwa tidak ada jalan keluar. Rina terlena, tubuhnya terasa lelah dan lunglai. Lorong itu kini begitu sempit, seakan menekan napasnya, menutup setiap kemungkinan untuk melarikan diri. Setiap belokan yang ia ambil hanya berujung pada kegelapan yang lebih pekat. Kaki Rina terasa seperti terkunci di tanah, tidak bisa bergerak maju, namun rasa takutnya membuatnya terus berjalan, meski langkahnya semakin berat. Suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras, semakin jelas. Rina, kami menunggu. Suara itu menalun lembut, namun penuh ancaman. Rina menutup telinganya dengan kedua tangan, mencoba menahan diri agar tidak terjerumus dalam ketakutan yang semakin dalam. Ketika Rina melangkah lebih jauh, ia tiba-tiba melihat sebuah cahaya samar dari ujung lorong. Dengan harapan baru, ia berlari menuju cahaya itu, berharap menemukan jalan keluar, atau setidaknya sebuah petunjuk. Namun, semakin ia mendekat, cahaya itu semakin redup, seperti sebuah api yang hampir padam. Rina berhenti sejenak, mencoba memfokuskan pandangannya. Di hadapannya, sebuah pintu kecil yang terbuat dari kayu tua terlihat samar-samar. Pintu itu tampak usang dan tergores, tetapi ada sesuatu yang aneh di sana, sebuah simbol yang terpahat di permukaan kayunya. Rina merasa familiar dengan simbol itu, meski tidak dapat mengingat di mana ia pernah melihatnya. Dengan hati-hati, Rina mendekati pintu itu, dan perlahan membukanya. Di balik pintu, sebuah ruangan gelap dengan dinding batu muncul, lebih dingin dari lorong tempat ia berada. Rina menelan ludah, merasakan ketegangan yang semakin menggigit, namun rasa ingin tahu yang besar mendorongnya untuk melangkah masuk. Di dalam ruangan itu, Rina melihat sebuah meja tua yang penuh dengan tumpukan buku-buku dan benda-benda aneh. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan tentang ruangan itu, seperti tempat itu sudah lama ditinggalkan, namun masih menyimpan jejak-jejak kehidupan masa lalu. Rina mulai menyelidiki meja itu, memeriksa buku-buku yang tergeletak. Buku-buku itu tampak kuno, dengan halaman-halaman yang terkelupas dan tinta yang memudar. Salah satu buku menarik perhatian Rina. Buku itu tertutup rapat, dengan simbol yang sama seperti yang ada pada pintu. Dengan gemetar, Rina membuka buku itu. Halaman pertama terisi dengan tulisan yang aneh, tidak seperti tulisan biasa yang pernah ia lihat. Setiap huruf ia tampak bergerak seakan hidup, seperti mereka memiliki kehendak sendiri. Rina mulai membaca kata-kata itu, dan seketika, suasana ruangan itu berubah. Cahaya yang redup tiba-tiba berkilau, dan suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Selamat datang di rumah kami, Rina, kami sudah menunggu. Suara itu berasal dari dalam buku, dan dengan sekejap, tangan Rina merasakan sesuatu yang dingin mencengkramnya. Buku itu terbuka dengan sendirinya, dan tulisan-tulisan di dalamnya bergerak lebih cepat, semakin jelas, dan semakin menakutkan. Rina merasa pusing, tubuhnya terhuyung, dan saat itu juga, bayangan gelap mulai menyelimuti ruangan, mengelilinginya dengan cepat. Rina, kamu sudah menjadi bagian dari kami. Bisikan itu kembali terdengar, semakin dekat, semakin menekan. Rina berteriak keras, namun suara itu menelan teriakan itu dalam kegelapan yang memanjang. Dalam sekejap, ia merasa dirinya ditarik, tenggelam dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Segala sesuatu di sekitar Rina mulai menabur, dan ia merasakan dirinya terjebak dalam dimensi yang berbeda, jauh dari kenyataan. Rina, tak ada jalan keluar, bisikan terakhir terdengar, lalu semuanya hening. Rina membuka matanya, namun yang ia lihat bukanlah dunia yang ia kenal. Semua yang ada di sekitarnya tampak berubah, sebuah ruang gelap yang tak terhingga, penuh dengan bayangan yang bergerak seperti makhluk hidup. Dinding di sekelilingnya terlihat seperti terbuat dari kabut hitam, bergerak perlahan, berubah bentuk, dan menyelimuti segala sesuatu yang ada. Ketika Rina mencoba untuk bergerak, ia merasa tubuhnya begitu berat, seakan ada kekuatan yang mengikatnya, menahannya di tempatnya. Namun, meskipun demikian, ia bisa merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya, sebuah kekuatan gelap yang mulai tumbuh, terhubung dengan lorong itu,
dengan rumah itu, dan dengan segala yang mengelilinginya. Bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih kuat dan lebih menguasai. Kamu sudah ada di sini, Rina. Tidak ada lagi jalan keluar. Kami sudah menunggumu. Rina berusaha berdiri, meski tubuhnya hampir tak bisa digerakkan. Kegelapan itu semakin mengelilinginya, dan ia merasa seakan sedang dipermainkan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat darinya. Dengan segenap kekuatannya, Rina meraba ke sekelilingnya, mencoba mencari sesuatu yang bisa memberinya petunjuk. Namun yang ia temukan hanya kegelapan yang semakin dalam. Tiba-tiba, sebuah suara mengganggu keheningan itu, sebuah langkah berat yang datang dari belakang. Rina menoleh cepat, namun tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan gelap yang bergerak perlahan, seperti menamatinya dari kejauhan. Tangan Rina mulai gemetar, dan ia berusaha mengingat kembali apa yang telah terjadi. Bagaimana ia bisa terjebak di tempat ini? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bita? Dan siapa yang berbicara padanya? Siapa yang mengirimkan bisikan-bisikan itu? Ketika Rina memikirkan Bita, sesuatu bergerak di sudut pandangannya. Ada bayangan seorang wanita yang berdiri di kejauhan, sangat jauh, namun cukup jelas untuk dikenali. Bita, namun, wajahnya tampak kosong, tidak seperti yang ia kenal. Matanya tampak kosong dan gelap, seperti ada sesuatu yang telah merasuki dirinya. Rina terkejut dan berlari mendekat, berteriak memanggil nama Bita. Bita, Bita, apa yang terjadi padamu? Namun, Bita hanya berdiri diam, tak bergerak sedikit pun. Bayangannya semakin kabur, dan saat Rina semakin mendekat, Bita perlahan menghilang, tenggelam dalam kegelapan yang lebih dalam. Dia sudah menjadi milik kami. Suara itu terdengar lebih keras, semakin menekan. Dan kamu juga akan segera menyusulnya. Rina merasa panik. Dengan kekuatan yang tersisa, ia berlari ke arah yang berlawanan, mencoba mencari jalan keluar dari kegelapan itu. Namun semakin ia berlari, semakin gelap dan semakin sempit lorong itu. Seperti ada kekuatan yang mencoba menariknya ke dalam, semakin dalam dan tak terhindarkan. Rina terjatuh, tubuhnya lemas di lantai yang dingin. Ia menatap ke atas, melihat dinding yang bergerak mengelilinginya, menutup semua kemungkinan untuk melarikan diri. Bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih menyeramkan, menggetarkan seluruh tubuh Rina. Kami sudah menunggumu di sini, Rina. Tak ada yang bisa melarikan diri dari kami. Dengan ketakutan yang mencekam, Rina menyadari satu hal yang sangat jelas, ia tidak bisa melarikan diri. Lorong itu, rumah itu, telah menguasainya, dan kini, ia telah menjadi bagian dari kegelapan yang abadi. Rina terbaring di lantai yang dingin, tubuhnya kelelahan dan terluka. Namun, meskipun rasa takut dan kebingungan menguasainya, ada satu hal yang tak bisa ia hilangkan dari pikirannya, bisikan yang terus mengikutinya, yang kini terasa semakin nyata. Kegelapan itu mengelilinginya, seperti sebuah dunia yang tak pernah ada ujungnya. Suara itu kembali terdengar, kali ini dengan nada yang lebih halus, namun penuh dengan ancaman. Kamu tak bisa melarikan diri, Rina. Kamu sudah menjadi bagian dari kami, tak ada jalan kembali. Dengan susah payah, Rina bangkit dari lantai, mencoba untuk tetap berpikir jernih. Ia tahu, jika ia tidak menemukan jalan keluar, ia akan tenggelam dalam kegelapan ini selamanya. Namun, semakin ia berusaha untuk bergerak, semakin ia merasa tubuhnya terikat oleh sesuatu yang tak terlihat, sebuah kekuatan gelap yang terus mengendalikan dirinya. Dalam kebingungannya, Rina mulai mendengar suara lain, sebuah suara yang sangat familiar, meskipun sangat jauh. Itu adalah suara Dita, namun kali ini, suaranya terdengar sangat berbeda, serak, berat, dan penuh dengan keputusasaan. Rina, bantu aku. Suara itu terdengar dari jauh, seolah berasal dari kedalaman yang lebih jauh di lorong itu. Tanpa berpikir panjang, Rina mulai berlari menuju suara Dita, berharap menemukan temannya dan membawa mereka keluar dari tempat ini. Namun, semakin ia berlari, semakin ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tak terputuskan.
Lorong itu seakan berputar, membawa Rina kembali ke tempat yang sama. Dan suara Dita semakin menjauh, seolah menghilang bersama kegelapan yang semakin mendalam. Di tengah kebingungannya, Rina berhenti dan menatap sekelilingnya. Di tengah lorong yang semakin sempit, ia melihat sebuah pintu yang berbeda dari yang lain. Pintu itu tampak lebih tua, dengan ukiran yang aneh dan simbol-simbol yang tampaknya sudah sangat lama terukir di permukaannya. Tanpa berpikir lagi, Rina berjalan mendekat dan membuka pintu itu. Di balik pintu, sebuah ruangan kecil terbuka di hadapannya. Ruangan itu dipenuhi dengan buku-buku kuno dan benda-benda aneh lainnya. Di tengah ruangan itu, ada sebuah meja besar yang tertutup dengan kain putih. Rina mendekati meja itu, dan saat ia mengangkat kain putih itu, sebuah kotak kayu tua muncul di hadapannya. Kotak itu tampak berat dan tertutup rapat, namun ada sesuatu di dalamnya yang seakan memanggilnya. Dengan tangan yang gemetar, Rina membuka kotak itu. Begitu kotak itu terbuka, sebuah cahaya merah gelap menyinari ruangan, dan suara bisikan itu kembali terdengar dengan sangat jelas, seolah mengelilinginya. Kamu telah membuka pintu itu, Rina. Kini, tak ada jalan kembali. Tiba-tiba, tangan Rina terasa terikat, dan tubuhnya mulai terasa lemah. Kotak itu mengeluarkan suara berderak, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tanpa peringatan, sebuah bayangan hitam muncul di hadapannya, mengisi seluruh ruang dengan kegelapan yang menakutkan. Sosok itu terlihat seperti seorang wanita, namun wajahnya gelap dan tidak memiliki ekspresi. Ia mendekat, dan bisikan itu kembali terdengar dengan sangat jelas. Rina, kamu telah menjadi bagian dari kami. Tak ada yang bisa melarikan diri dari tempat ini. Rina merasa tubuhnya semakin lemah, dan ketakutan yang mendalam mulai merasuki setiap inci dirinya. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, meninggalkan Rina sendirian dalam ruangan yang gelap. Namun, bisikan itu tetap terdengar, semakin lama semakin mendalam, hingga akhirnya suara itu menjadi satu dengan kegelapan. Rina terjatuh ke lantai, tubuhnya hampir tidak mampu bergerak. Kegelapan itu semakin menguasai seluruh ruangan, meresap ke dalam setiap pori tubuhnya, menutup semua kemungkinan untuk melarikan diri. Suara bisikan itu kini terdengar sangat jelas, seakan datang dari segala arah, mengisi setiap ruang kosong di sekelilingnya. Kami akan menyambutmu, Rina, seperti yang lain. Suara itu terdengar begitu dekat, seolah berbisik di telinganya. Rina mencoba untuk menahan diri, untuk tidak menyerah pada ketakutan yang hampir melumpuhkan tubuhnya. Namun, semakin ia berusaha bertahan, semakin gelap dan berat rasanya. Kekuatan yang tak terlihat menarik tubuhnya ke dalam kegelapan. Rina mencoba memanggil Dita, berharap temannya akan datang menolong, namun suara itu yang justru menjawab. Dita sudah menjadi bagian dari kami, Rina, seperti yang lainnya. Dengan tubuh yang hampir tak bergerak, Rina menyadari bahwa kegelapan ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan kekuatan fisik. Ini adalah kekuatan yang jauh lebih besar, yang mengalir melalui lorong-lorong tak terlihat, yang mengikat jiwa-jiwa yang terperangkap dalam tempat ini. Namun, di tengah kegelapan yang hampir menelan dirinya, Rina merasakan sesuatu yang aneh. Ada sebuah getaran halus yang datang dari dalam dirinya, seperti suara hati yang mencoba berbicara. Dalam keputusasaan, Rina mencoba untuk mendengarkan suara itu, mengikuti getaran yang terasa asing namun penuh harapan. Secara tiba-tiba, sebuah cahaya kecil muncul di depan matanya, menyinari sekelilingnya. Cahaya itu lemah, namun cukup kuat untuk membedakan kegelapan di sekitarnya. Rina terkejut melihat bayangan samar yang muncul dari cahaya tersebut, sebuah sosok yang tampak lebih jelas daripada yang pernah ia lihat sebelumnya. Itu adalah Dita, namun wajahnya tampak jauh lebih berbeda. Matanya kosong, seperti tidak ada lagi kehidupan di dalamnya, dan tubuhnya tampak lebih gelap, seolah terselimuti oleh bayangan yang menutupi seluruh dirinya. Dita mendekat dengan langkah yang lambat, namun wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda perasaan apapun. Rina, kamu harus bergabung dengan kami,
Suara Dita terdengar kosong dan berat, tidak seperti suara temannya yang dulu. Kami sudah menunggumu di sini. Rina merasa hatinya tercekat. Bita, tidak, kamu bukan Bita yang aku kenal. Teriaknya dengan suara terbata, namun tak ada reaksi dari sosok yang ada di depannya. Sosok itu hanya berdiri diam, matanya menatap kosong ke depan. Rina berusaha bangkit, meskipun tubuhnya lemah. Ia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi bagian dari kegelapan ini. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Rina berlari menjauh dari Dita, mencoba menghindari bayangan yang mulai mendekat. Namun, setiap langkah yang ia ambil, bayangan itu selalu mengikuti. Apa yang kamu lakukan, Rina? Tidak ada jalan keluar. Suara itu kembali terdengar, penuh dengan kepastian. Rina berhenti sejenak, memandangi kegelapan yang mengelilinginya. Ia tahu bahwa lorong ini dan tempat ini bukan hanya sekadar ruang fisik. Ini adalah dimensi yang memisahkan kehidupan dari kematian. Dunia yang penuh dengan keputusasaan, tempat di mana jiwa-jiwa yang terperangkap terus berputar tanpa henti. Dan kini, Rina merasa bahwa dirinya juga terperangkap dalam dunia itu. Namun, tiba-tiba, cahaya kecil itu kembali muncul. Kali ini lebih terang, lebih kuat. Rina merasakan sebuah kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, seperti ada harapan yang muncul dari kegelapan itu. Cahaya itu mengelilinginya, mengusir bayangan yang mengikuti, dan sedikit demi sedikit membuka jalan di depan mata Rina. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Rina melangkah maju, bertekad untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik lorong ini, dan apa yang harus ia lakukan untuk keluar dari tempat ini. Bisikan yang terus mengganggu mulai mereda, dan untuk pertama kalinya, Rina merasakan sedikit kelegaan. Namun, dia tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Lorong itu belum berakhir, dan kegelapan yang mengikutinya belum berhenti mengintai. Cahaya yang sebelumnya membimbing Rina mulai meredup seiring waktu. Namun, meskipun redup, ia merasa ada sesuatu yang kuat yang menariknya menuju jalan yang belum pernah ia temui sebelumnya. Lorong yang seakan tak berujung ini memuntahkan kegelapan yang meresap ke dalam setiap inci tubuhnya, namun ada dorongan kuat yang membuatnya terus maju. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ia sedang bergerak melawan arus, menuju sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Bisikan itu kembali terdengar dengan jelas, lebih dekat daripada sebelumnya, kali ini lebih menghantui. Rina, kamu tidak akan pernah keluar dari sini. Kamu sudah menjadi bagian dari kami, sama seperti yang lainnya. Suara itu datang dari belakangnya, namun saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Lorong tetap kosong, hanya dinding gelap yang terus bergerak pelan, seakan mengawasi setiap gerakannya. Rina merasa seolah dimensi ini berubah, berputar, menjeratnya ke dalam putaran tanpa akhir. Setiap kali ia mencoba untuk melangkah maju, lorong itu berubah arah, menciptakan ilusi ruang dan waktu yang tidak teratur. Rina merasa terperangkap dalam dimensi yang terus berputar, dan semakin ia berusaha untuk keluar, semakin ia merasa seolah berada di dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Di tengah kebingungannya, Rina melihat sesuatu yang tidak biasa di kejauhan. Sebuah pintu terbuka, diselimuti oleh cahaya yang memancar dari dalamnya. Namun cahaya itu tidak terasa hangat atau penuh harapan, justru terasa asing, seakan mengundang sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tanpa berpikir panjang, Rina berjalan menuju pintu itu, berharap ini adalah jalan keluar yang selama ini ia cari. Namun, begitu ia mendekat, pintu itu semakin menjauh, seolah berlari menjauh dari dirinya. Rina merasa putus asa, namun tiba-tiba ia mendengar suara yang familiar. Rina, kamu sudah dekat. Suara itu terdengar lembut dan menenangkan, namun ada sesuatu yang salah dengan nada suara tersebut. Rina berlari menuju pintu itu, berusaha untuk menangkapnya sebelum ia hilang sepenuhnya. Namun, saat ia hampir mencapai pintu, sesuatu yang gelap melingkar di sekelilingnya dan menariknya kembali ke lorong yang semakin gelap. Pintu itu tertutup dengan keras, dan cahaya yang sebelumnya menyinari lorong kini meredup menjadi kegelapan yang pekat.
Rina jatuh ke lantai, merasa tubuhnya tidak lagi bisa bergerak, terhimpit oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia mendengar suara berderat di sekelilingnya, suara yang menyerupai langkah kaki yang mendekat dengan cepat. Dengan tubuh yang terikat, Rina hanya bisa merasakan ketakutan yang mencekam, terjebak di dalam dimensi yang semakin berputar. Bayangan-bayangan gelap mulai mengisi ruang itu, mengelilinginya, dan suara bisikan itu kini terdengar lebih keras, lebih dekat. Selamat datang di tempat yang tak bisa kamu hindari, Rina. Semua yang ada di sini akan menjadi milik kami. Rina merasa dirinya semakin terperangkap. Lorong ini bukan hanya tempat fisik, tetapi sebuah ruang yang mengikat jiwa-jiwa yang tak bisa melarikan diri, tempat yang menggerogoti pikiran dan menghisap harapan. Dengan tubuh yang hampir tak bisa digerakkan, Rina memejamkan mata, mencoba untuk mencari sedikit harapan di tengah kegelapan yang menyelimutinya. Ia tahu bahwa jika ia tidak menemukan cara untuk keluar, ia akan menjadi bagian dari kegelapan itu, selamanya terperangkap di dalam lorong yang tak ada ujungnya. Namun, ada suara lain yang mulai terdengar, lebih lembut, lebih jauh, seakan datang dari dalam dirinya. Jangan menyerah, Rina, ada jalan keluar, temukan kami. Rina membuka matanya perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah kekuatan yang mulai bangkit dari dalam dirinya. Cahaya itu kembali bersinar, lebih terang daripada sebelumnya, dan untuk sekejap, ia merasakan harapan kembali muncul dalam dirinya. Lorong itu masih berputar, namun Rina merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dia tidak akan menyerah, ia harus menemukan jalan keluar, atau mengungkap kebenaran di balik semua ini, apapun yang terjadi. Cahaya yang perlahan menyinari lorong yang tak berujung itu memberikan sedikit kelegaan bagi Rina. Meskipun tubuhnya terasa lelah dan terhimpit oleh kegelapan, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, harapan. Cahaya yang datang dari dalam dirinya terasa berbeda, lebih kuat, lebih hidup, seakan menghubungkannya dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dengan langkah yang lebih mantap, Rina mulai bergerak maju, meskipun lorong itu terus berubah bentuk. Setiap belokan dan setiap pintu yang ia temui seakan menarikkannya ke tempat yang berbeda. Tetapi Rina tahu, kali ini ia harus tetap mengikuti suara yang datang dari dalam dirinya. Ada jalan keluar, suara itu kembali terdengar, namun kali ini bukan suara yang menakutkan. Ini adalah suara yang menuntunnya, suara yang memberinya petunjuk. Kamu tidak sendirian, Rina. Ketika Rina berjalan lebih jauh, ia melihat sesuatu yang mengejutkannya, sebuah jejak yang samar, namun jelas. Jejak itu terlihat seperti bekas kaki, namun bukan jejak manusia. Bekasnya berkilau dengan cahaya yang datang dari dalam tanah, berwarna biru keabu-abuan, seperti jejak yang ditinggalkan oleh entitas yang tak terlihat. Rina memutuskan untuk mengikuti jejak itu, berharap ini bisa membawanya pada jawaban yang ia cari. Semakin dalam ia melangkah, semakin jejak itu menjadi lebih jelas. Jejak itu membawa Rina ke sebuah pintu yang tampak sangat tua. Ukiran di sekitarnya tampak lebih tua dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Pintu itu terlihat sangat kuat, seolah menahan sesuatu yang sangat penting di baliknya. Rina merasa bahwa pintu ini adalah bagian penting dari perjalanan ini. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangan untuk membuka pintu itu, dan begitu ia melakukannya, suara berderak terdengar keras. Pintu itu terbuka perlahan, mengungkapkan sebuah ruangan besar yang penuh dengan bayangan gelap yang tampak bergerak. Suasana di dalam ruangan itu terasa sangat berat, seakan ada sesuatu yang menunggu di dalamnya. Di tengah ruangan, sebuah meja besar dengan benda-benda aneh terletak di atasnya. Di atas meja itu terdapat sebuah buku besar, tertutup rapat dengan rantai hitam yang menahan halaman-halamannya. Buku itu tampak sangat kuno, dan Rina bisa merasakan energi gelap yang memancar dari benda itu. Saat Rina mendekat, sebuah suara lain kembali terdengar, lebih dalam dan lebih mengerikan. Kamu datang terlalu jauh, Rina, jangan buka itu. Rina terkejut, namun ia tidak mundur. Ia tahu, ini adalah saat yang menentukan.
Jika ia ingin keluar dari tempat ini, jika ia ingin menemukan Bita dan mengungkap kebenaran di balik lorong ini, ia harus membuka buku itu. Dengan tangan yang gemetar, Rina memegang rantai yang mengikat buku itu dan mencoba untuk melepaskannya. Begitu rantai itu lepas, buku itu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan cahaya yang begitu kuat hingga hampir membuat Rina terpejam. Halaman pertama terbuka, dan sebuah tulisan kuno muncul di atasnya. Untuk keluar, kamu harus terlebih dahulu masuk lebih dalam. Rina terkejut membaca kalimat itu, namun saat ia mencoba untuk membaca lebih lanjut, suara itu kembali terdengar, kali ini semakin keras dan menakutkan. Jangan lanjutkan, Rina, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Namun, Rina sudah terlanjur membuka halaman berikutnya, dan begitu ia melakukannya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ruangan itu mulai berputar, dan dinding-dindingnya bergerak seperti dalam mimpi buruk, menciptakan ilusi waktu yang tak teratur. Rina merasa dirinya terhisap ke dalam pusaran itu, seakan dia mulai tenggelam ke dalam dunia yang jauh lebih dalam daripada lorong gelap yang telah ia jalani sebelumnya. Buku itu terus terbuka, seakan membuka pintu menuju dimensi yang lebih gelap, lebih mengerikan. Dan semakin Rina membaca, semakin ia merasa dirinya terperangkap dalam lingkaran tak berujung. Rina terlempar ke dalam pusaran bayangan yang keluar dari buku itu. Cahaya menyilaukan yang tadi muncul perlahan meredup, digantikan oleh kegelapan pekat yang membungkusnya dari segala arah. Ia merasakan tubuhnya melayang, jatuh tanpa titik akhir. Suara bisikan semakin memenuhi kepalanya, berdesir seperti angin yang menyayat, mengucapkan kata-kata yang tidak ia mengerti. Tidak ada jalan kembali, bisikan itu bergema, berlapis-lapis seperti ribuan suara berbicara bersamaan. Tiba-tiba, Rina merasakan kakinya menyentuh tanah. Ia membuka matanya, menemukan dirinya berdiri di sebuah ruang yang berbeda dari sebelumnya. Ruangan ini tidak lagi berupa lorong sempit dan gelap, melainkan aula luas dengan dinding-dinding batu berlumut, dipenuhi dengan ukiran wajah-wajah yang tampak berteriak kesakitan. Di tengah aula, ada sebuah cermin besar berbingkai emas yang tampak kuno dan berdebu. Perlahan, Rina mendekati cermin itu. Bayangannya sendiri terlihat di sana, tetapi ada sesuatu yang aneh. Sosok di dalam cermin tidak sepenuhnya mengikuti gerakannya. Saat Rina mengangkat tangan, bayangan di cermin tetap diam, menatapnya dengan mata kosong. Tiba-tiba, wajah bayangan itu berubah. Matanya melotot, bibirnya bergerak dan berkata dengan suara yang dingin, "Kenapa kamu datang ke sini, Rina?" Rina terkejut dan mundur selangkah. Siapa kamu?" Suaranya bergetar. Bayangan itu tersenyum samar, lalu perlahan berubah menjadi sosok yang sangat ia kenal, Bita. Namun wajah Bita dalam cermin tampak pucat, matanya kosong dan hitam pekat seperti lorong yang selama ini menghantuinya. "Kamu ingin tahu kebenarannya, kan?" kata Bita dalam cermin. "Aku sudah lama menunggumu, sejak malam itu." Rina menggeleng panik. "Tidak, ini tidak mungkin. Bita, aku datang untuk mencari kamu. Kamu masih bisa keluar dari sini." Sosok Bita tertawa kecil. Suara tawanya bergema di seluruh ruangan. "Kamu tidak mengerti, Rina, aku sudah menjadi bagian dari lorong ini. Begitu juga kamu, sebentar lagi." Tiba-tiba, tangan dari dalam cermin mencuat keluar, mencoba meraih Rina. Ia berteriak dan melangkah mundur, nyaris kehilangan keseimbangan. Tangan itu terus meraih, seakan ingin menariknya masuk di dalam refleksi yang mengerikan itu. Rina mencari jalan keluar dengan panik, matanya menyapu seluruh ruangan, namun hanya ada cermin itu dan ukiran wajah-wajah di dinding yang tampaknya bergerak perlahan. Ia merasa terjebak, tidak ada jalan lain selain menghadapi bayangan di dalam cermin. Dengan tekad yang tersisa, Rina mendekat lagi ke cermin dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa lorong ini ada? Siapa yang membuat semua ini? Wajah Dita di dalam cermin berubah serius. Lorong ini bukan sekadar tempat, ini adalah perbatasan antara dunia kita dan sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang menunggu untuk keluar.
Rina merasa jantungnya berdegup kencang. Apa maksudmu? Sebelum sosok di dalam cermin sempat menjawab, aula itu mulai bergetar hebat. Dinding-dindingnya retak, dan dari celah-celahnya, bayangan hitam mulai merayap keluar, memenuhi ruangan. Suara bisikan semakin keras, nyaris menelan semua suara lain. Cermin di depannya bergetar, dan retakan muncul di permukaannya, seolah sesuatu yang lebih buruk akan keluar kapan saja. Rina harus membuat keputusan, menghadapi kebenaran di dalam cermin atau mencari jalan lain sebelum semuanya terlambat. Dengan keberanian yang tersisa, ia memulurkan tangannya, menyentuh permukaan cermin yang kini dingin dan bergetar. Begitu tangannya menyentuh kaca, cahaya terang menyilaukan keluar dari dalamnya, menyelimuti seluruh ruangan. Rina berteriak saat ia terseret ke dalam cahaya, meninggalkan aula yang runtuh di belakangnya. Rina terbangun di tengah kegelapan. Ia merasakan tubuhnya terasa ringan, seperti melayang di antara ruang dan waktu yang tak berbatas. Seketika, cahaya redup muncul di hadapannya, membentuk koridor panjang dengan dinding yang berdenyut seakan hidup. Lorong ini berbeda dari sebelumnya, lebih sempit, lebih dingin, dan aroma logam yang tajam menusuk hidungnya. Suara langkah kaki bergema di kejauhan, samar namun semakin mendekat. Rina berdiri dengan hati-hati, berusaha memahami keberadaannya. Dalam cahaya remang, ia bisa melihat bayangan-bayangan panjang yang bergerak di dinding, membentuk sosok yang tidak ia kenali. Rina, suara itu terdengar seperti bisikan dari balik dinding, lembut namun penuh ancaman. Rina menelan ludah dan melangkah pelan. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi decitan di lantai yang tampak basah. Ia mencoba mengingat bagaimana ia sampai di tempat ini, tetapi semuanya terasa kabur, seolah pikirannya sedang dipermainkan oleh lorong ini. Tiba-tiba, dari kejauhan, sosok seseorang muncul. Cahaya yang redup membuat wajahnya samar, tetapi siluet itu jelas familiar. Dita. Rina terhuyung ke belakang, jantungnya berdegup kencang. Dita, suara Rina bergetar, namun sesuatu terasa aneh. Dita tidak bergerak seperti manusia biasa. Gerakannya patah-patah, seperti boneka yang dikendalikan oleh tali tak terlihat. Kepalanya menoleh dengan sudut yang mustahil, dan mata kosongnya menatap tajam ke arah Rina. Kamu tidak bisa lari, Rina. Suara Dita terdengar lebih dalam, lebih gelap, seolah bukan berasal dari dirinya sendiri. Rina mundur perlahan, namun bayangan di belakang Dita mulai bergerak sendiri. Sosok hitam berbentuk kabut pekat merayap keluar dari tubuh Dita, menjulur seperti tentakel yang mencari sesuatu. Rina tahu ia harus kabur. Dengan napas tersenal, Rina berlari menyusuri lorong yang tampaknya semakin menyempit. Suara langkah kaki di belakangnya terdengar semakin cepat, menandakan bahwa sesuatu atau seseorang sedang memburunya. Dalam kepanikannya, Rina melihat sebuah pintu kecil di ujung lorong. Ia bergegas, meraih pegangan pintu, dan mendorongnya sekuat tenaga. Pintu terbuka dengan suara berderak, dan ia masuk ke dalam ruangan gelap yang hanya diterangi oleh lampu berkedip-kedip. Di dalam ruangan itu, terdapat papan bertuliskan, "Jangan percaya apa yang kamu lihat." Rina menatap tulisan itu dengan perasaan ngeri. Tiba-tiba, pintu di belakangnya tertutup dengan keras. Rina berbalik dan melihat bayangan Dita berdiri tepat di hadapannya. Namun, kali ini wajah Dita berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Matanya hitam legam, mulutnya mereka hingga ke pipi, dan suara berderak keluar dari tenggorokannya. "Kamu sudah terlambat, Rina," bisiknya. Rina berteriak, mencoba mencari jalan keluar, tetapi ruangan itu terasa seperti jebakan. Bayangan di sekelilingnya semakin mendekat, menutup setiap ruang yang tersisa. Di saat terakhir, Rina melihat sesuatu di lantai, sebuah benda kecil yang bersinar samar. Ia meraihnya tanpa berpikir panjang, dan begitu jari-jarinya menyentuh benda itu, kilatan cahaya terang memenuhi ruangan, menyilaukan segalanya. Terdengar suara gemuruh yang mengguncang seluruh tempat itu, dan Rina merasa tubuhnya terlempar ke arah yang tak ia ketahui. Rina membuka matanya perlahan,
Tubuhnya terasa berat, seolah-olah ia telah melewati ribuan tahun di kegelapan. Cahaya redup menyinari wajahnya, dan saat ia duduk, ia menyadari bahwa ia berada di sebuah ruangan yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lorong sempit atau bayangan menyeramkan, yang ada hanyalah sebuah ruangan kecil dengan dinding kaca di setiap sisinya. Ia menatap cermin di depannya, namun yang terlihat bukan hanya pantulannya sendiri. Di dalam cermin itu, bayangan Dita berdiri diam, menatapnya dengan mata kosong yang penuh kesedihan. Dita, Rina berbisik, mencoba mendekati kaca itu. Aku di sini, aku datang untuk menyelamatkanmu. Dita di dalam cermin tidak menjawab, namun bibirnya bergerak, meskipun suara yang keluar adalah gema dari tempat yang jauh. Bukan aku yang perlu diselamatkan, kamu yang harus pergi, Rina. Rina menggeleng, matanya berkaca-kaca. Tidak, aku tidak bisa pergi tanpa kamu. Aku harus tahu kebenaran tentang tempat ini. Dita tiba-tiba tersenyum samar, namun senyumnya terasa aneh, dingin, dan tidak alami. Kebenaran selalu ada di balik cermin, Rina. Tapi apakah kamu siap untuk melihatnya? Tiba-tiba, cermin di sekeliling Rina mulai bergetar hebat. Retakan kecil muncul di permukaan kaca, semakin melebar hingga terdengar suara pecahan kaca berderak di seluruh ruangan. Bayangan Dita di dalam cermin tetap diam, namun dari dalam kaca, tangan-tangan hitam mulai menjulur keluar, mencoba meraih Rina. Rina mundur dengan panik, matanya melebar saat melihat sosok-sosok mengerikan muncul dari balik bayangan cermin. Mereka tidak memiliki wajah, hanya mata kosong yang berkilat dalam kegelapan. Pergi, sekarang, suara Dita terdengar semakin lemah, seakan ditelan oleh cermin yang kini hancur berkeping-keping. Dengan jantung berdegup kencang, Rina berlari menuju satu-satunya pintu di ruangan itu. Namun, ketika ia menarik pegangan pintu, ia menyadari bahwa pintu itu terkunci. Di belakangnya, sosok-sosok bayangan semakin dekat, menyelinap dari retakan kaca dan mengejarnya dengan gerakan yang tidak manusiawi. Rina melihat ke sekeliling dengan panik, lalu perhatiannya tertuju pada sebuah tulisan samar di dinding. Kunci ada di dalam dirimu. Napasnya tercekat. Apa maksudnya? Ia meraba dadanya, mencoba memahami maksud tulisan itu. Dalam keputusasaan, ia menutup matanya dan mencoba mengingat semua yang telah terjadi sejak awal ia memasuki lorong ini. Kemudian, sesuatu muncul di pikirannya, kenangan tentang Dita, tentang suara-suara yang memanggilnya, dan tentang bisikan yang selalu berkata bahwa ia tidak sendiri. Rina membuka matanya dan melihat refleksinya di serpihan kaca yang tersisa di lantai. Ia melihat wajahnya sendiri, tetapi kali ini ia menyadari sesuatu yang aneh. Di balik matanya, ada cahaya kecil yang berkilauan. Dengan keberanian yang tersisa, Rina menyentuh dadanya dan berbisik, "Aku adalah kuncinya." Tiba-tiba, pintu di depannya terbuka dengan sendirinya, dan cahaya putih yang menyilaukan menyeruak masuk, menelan semua bayangan yang mengejarnya. Rina melangkah keluar, meninggalkan ruangan itu di belakangnya. Namun, saat ia berbalik untuk melihat sekali lagi, ia melihat sosok Dita di dalam cermin, menatapnya dengan tatapan sedih. "Kita akan bertemu lagi," suara Dita bergema di telinganya, sebelum akhirnya cermin itu hancur sepenuhnya. Rina berdiri di lorong yang kini lebih terang, namun hatinya masih dipenuhi dengan pertanyaan, apakah ia benar-benar telah keluar dari mimpi buruk ini, atau ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Rina berdiri di lorong yang kini lebih terang, tetapi kehangatan cahaya itu tidak memberinya rasa aman. Di kejauhan, lorong ini masih terasa asing, seperti jaring labirin yang tak berujung. Napasnya masih berat, dan pikirannya dipenuhi oleh bayangan Dita di dalam cermin. Apakah ia benar-benar telah meninggalkannya di sana? Langkahnya berderap pelan di lantai dingin, sementara suara samar terdengar dari kejauhan, bisikan lembut, melantunkan kata-kata yang tak jelas. Rina menegakkan bahunya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Saat ia melangkah lebih jauh, lorong di depannya berubah menjadi sebuah aula luas dengan langit-langit yang tinggi. Di tengah aula itu terdapat sebuah kursi tua yang tampak usang,
terbuat dari kayu hitam berukir simbol-simbol aneh. Di atas kursi itu, duduk pria tua dengan wajah seorang tertutup kain putih yang campan camping. Jantung Rina berdetak kencang. Pria itu tidak bergerak, namun perlahan ia mulai berbicara dengan suara yang berat dan bergema. Kamu telah datang terlalu jauh, Rina. Sudahkah kamu menemukan apa yang kamu cari? Rina menelan ludah. Siapa kamu? Apa yang terjadi di tempat ini? Di mana Dita? Pria itu tertawa pelan. Suara tawanya terdengar seperti serakan pasir di dalam gua. Lorong ini adalah cerminan dari dirimu sendiri, dari rasa takutmu, dari rahasiamu. Dita hanyalah awal dari semuanya. Rina melangkah lebih dekat, meskipun rasa takut terus mencengkramnya. Aku tidak mengerti apa maksud semua ini. Pria itu mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke arah lain dari aula itu. Di sana, berdiri sebuah pintu besar yang tampak berkarat, dengan rantai-rantai besi yang membungkusnya erat. Di balik pintu itu terdengar suara-suara samar, seperti langkah kaki yang mondar-mandir gelisah. Di balik pintu ini, ujar pria itu, ada jawaban yang kamu cari, dan sesuatu yang lebih buruk daripada yang bisa kamu bayangkan. Rina memandangi pintu itu dengan perasaan bercampur aduk. Apakah ini akhirnya? Apakah ia harus terus maju? Ataukah ini jebakan lain yang disiapkan lorong ini untuknya? Pria tua itu berdiri perlahan dari kursinya. Tubuhnya yang tinggi tampak seperti bayangan yang membayani seluruh ruangan. Kamu harus membuat pilihan, Rina. Mundur atau masuk lebih dalam. Suara bisikan dari balik pintu semakin kuat. Rina merasakan dorongan yang kuat di dalam dirinya untuk mengetahui kebenaran. Tetapi ia juga tahu bahwa semakin jauh ia melangkah, semakin sulit untuk kembali. Dengan tangan gemetar, ia mendekati pintu bergerak itu dan meletakkan tangannya di rantai dingin yang membelitnya. Begitu ia menyentuhnya, rasa dingin yang menusuk menjalari tubuhnya, dan suara bisikan itu berubah menjadi teriakan yang menyakitkan. Pria tua itu memperhatikan dari kejauhan dan berkata dengan suara yang pelan, kamu tidak akan pernah menjadi sama lagi, Rina. Pintu itu bergetar hebat, dan dengan suara bergerak, rantai-rantai itu mulai terlepas satu persatu. Rina menahan napasnya, bersiap menghadapi apapun yang ada di baliknya. Saat pintu itu terbuka perlahan, kegelapan yang pekat menyelimuti sekitarnya, dan sosok-sosok tak berbentuk muncul dari dalam, bergerak menuju Rina dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan teriakan yang tertahan, Rina mencoba mundur, tetapi kegelapan itu sudah mengelilinginya. Rina terperangkap dalam kegelapan pekat, udara di sekitarnya terasa berat, dan napasnya mulai sesak. Sosok-sosok dari kegelapan itu terus bergerak mendekatinya, berputar mengelilinginya seperti bayangan hidup yang haus akan sesuatu. Tiba-tiba, sebuah suara berat menggema dari dalam kegelapan, memerintahkan semua sosok untuk berhenti. Cukup, dia adalah tamu kita. Kegelapan yang mencekam itu perlahan bergeser, menciptakan lingkaran terang di mana Rina berdiri. Dari dalam kegelapan, sosok tinggi muncul, mengenakan jubah hitam yang berkibar seperti asap. Wajahnya tertutup, namun matanya bersinar merah tajam seperti bara api. Ia membawa sebuah tongkat panjang dengan ukiran aneh yang tampak hidup, berdenyut seperti urat nadi. Siapa kamu? Tanya Rina dengan suara yang bergetar. Sosok itu tersenyum samar, suaranya dalam dan penuh wibawa. Aku adalah penjaga lorong ini, penjaga semua rahasia yang terkubur di sini. Kamu telah melangkah terlalu jauh, Rina. Rina mengumpulkan keberaniannya. Aku tidak peduli seberapa jauh aku harus pergi. Aku hanya ingin menyelamatkan Dita dan mengakhiri semua ini. Penjaga itu tertawa, suara tawanya seperti gemuruh badai. Dita, gadis itu hanyalah permulaan. Lorong ini bukan tentang dia, Rina. Ini tentang kamu. Rina terdiam. Apa maksudmu? Aku datang ke sini untuk menyelamatkan Dita, tidak lebih. Penjaga mengangkat tongkatnya, dan di depan Rina muncul bayangan seperti layar besar. Bayangan itu memperlihatkan ingatan masa lalu Rina, kejadian yang telah lama ia kubur. Ia melihat dirinya yang lebih muda,
berlari di lorong yang sama dengan wajah penuh ketakutan. Ia mendengar suara tawa anak-anak lain yang mengejeknya, membisikkan kata-kata yang melukai hatinya. Kamu selalu membawa kegelapan ini bersamamu, Rina, ujar penjaga. Lorong ini adalah bagian dari dirimu, tercipta dari rasa takut, rasa bersalah, dan rahasia yang tidak pernah kamu akui bahkan pada dirimu sendiri. Rina merasa lututnya lemas. Tidak, ini tidak mungkin. Aku hanya ingin menyelamatkan Dita. Penjaga itu melangkah lebih dekat. Dita hanyalah pantulan dari rasa bersalahmu. Kamu kehilangan dia karena pilihanmu sendiri. Dan sekarang kamu terjebak di sini, mencoba menyelamatkan seseorang yang sudah tidak bisa diselamatkan. Rina menggeleng keras, air mata mulai mengalir di wajahnya. Kamu bohong. Dita masih hidup. Aku tahu dia ada di sini. Aku melihatnya. Penjaga mengangkat tongkatnya, dan kegelapan di sekeliling mereka mulai bergerak. Di depan Rina, sebuah pintu lain muncul, besar dan dihiasi ukiran wajah-wajah yang menjerit. Kalau begitu, lanjutkan perjalananmu, ujar penjaga. Buka pintu itu, dan kamu akan tahu kebenaran. Tapi berhati-hatilah, Rina. Tidak semua kebenaran layak untuk ditemukan. Rina menatap pintu itu dengan perasaan bercampur aduk antara ketakutan dan tekad. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Ia harus membuka pintu itu dan menghadapi apapun yang ada di baliknya, meskipun itu berarti menghadapi dirinya sendiri. Dengan tangan yang gemetar, Rina melangkah ke depan, mendekati pintu besar itu. Suara bisikan semakin keras, dan wajah-wajah di ukiran pintu tampak hidup, memandangnya dengan tatapan penuh rasa sakit. Ketika ia menyentuh pintu itu, rasa dingin menusuk tangannya, seolah-olah pintu itu memiliki nyawa. Ia mendorongnya perlahan, dan pintu itu terbuka dengan suara berderak yang menggema di seluruh lorong. Di balik pintu itu, Rina melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Sebuah ruang besar yang kosong, dengan cermin raksasa di tengahnya. Namun, bayangan di dalam cermin itu bukan hanya dirinya. Ada sosok lain yang berdiri di belakangnya, menatapnya dengan mata hitam pekat. Sekarang, Rina, ujar penjaga, hadapi dirimu yang sebenarnya. Rina berdiri di depan cermin raksasa, tubuhnya gemetar melihat sosok yang ada di dalamnya. Refleksi itu tampak seperti dirinya, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Mata sosok itu lebih gelap, bibirnya tersenyum samar dengan cara yang menyeramkan, dan kulitnya terlihat lebih pucat. Bayangan itu berbicara, suaranya terdengar dalam dan menggetarkan lorong. Kamu akhirnya sampai di sini, Rina. Apakah kamu siap untuk menerima kebenaran? Rina menelan ludah, suaranya nyaris tak keluar. Siapa kamu? Sosok di dalam cermin tertawa pelan. Aku adalah kamu, bagian dari dirimu yang selalu kamu tolak. Rasa takutmu, penyesalanmu, dan kebenaran yang kamu coba lupakan. Rina mundur selangkah, kepalanya dipenuhi kilasan-kilasan masa lalu, kejadian-kejadian yang ia pikir telah terkubur. Ia melihat Dita, tertawa bersamanya di sekolah, malam terakhir mereka bersama sebelum Dita menghilang, dan perasaan bersalah yang selama ini menghantuinya. Aku tidak bersalah atas kepergiannya, seru Rina, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Sosok di cermin tersenyum lebih lebar. Benarkah? Kamu tahu dia takut malam itu, tapi kamu membiarkannya sendirian. Kamu tahu sesuatu yang salah, tapi kamu tidak melakukan apapun. Air mata menggenang di mata Rina. Ia menggeleng, mencoba menyingkirkan suara itu dari kepalanya. Aku tidak punya pilihan, bisiknya. Tiba-tiba, dari dalam cermin, tangan-tangan hitam muncul, mencoba meraih Rina. Ia terhuyung mundur, tetapi tangan itu semakin dekat, mencengkram udara di sekitarnya. Benar, Rina, suara itu bergema. Kamu bisa lari sejauh apapun, tapi kamu tidak akan pernah bisa lari dari dirimu sendiri. Dalam kepanikannya, Rina menoleh ke belakang, mencari jalan keluar, tetapi lorong itu telah berubah. Sekarang ia berdiri di ruangan yang dipenuhi cermin di setiap sudutnya. Masing-masing memperlihatkan sisi yang berbeda dari dirinya. Ada yang ketakutan, ada yang menangis, ada yang tertawa sinis.
Dia menutup matanya, mencoba mengendalikan napasnya. Aku tidak bisa terjebak di sini, bisiknya. Saat Rina membuka matanya lagi, sosok di dalam cermin tidak lagi tersenyum. Ia kini menatapnya dengan tatapan serius. Kamu bisa keluar dari sini, Rina. Tapi kamu harus menerima siapa dirimu sebenarnya. Rina menatap dalam-dalam ke matanya sendiri di dalam cermin. Ia mengingat segalanya, rasa takutnya, kesalahannya, dan tekadnya untuk menemukan Dita. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik, aku menerima semuanya. Sekejap, cermin di sekitarnya retak dengan suara memekakkan telinga. Potongan-potongan kaca berjatuhan, dan lorong kembali berubah. Kini, Rina berada di depan sebuah pintu lain, lebih kecil dan sederhana, dengan tulisan pintu penampunan terukir di atasnya. Rina menatap pintu itu, lalu menyentuhnya perlahan. Tidak ada rasa dingin atau ketakutan seperti sebelumnya, hanya kehangatan yang perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Ketika pintu terbuka, ia melihat sosok Bita berdiri di dalam, menatapnya dengan mata penuh harapan. Bita, suara Rina hampir bergetar. Bita tersenyum lembut, lalu mengulurkan tangan. Ayo pulang, Rina. Namun, di sudut ruangan, bayangan penjaga mengawasi mereka dari kejauhan. Mata merahnya berkilat samar, seakan mengetahui bahwa perjalanan Rina masih jauh dari selesai. Rina meraih tangan Dita, merasakan kehangatan yang membuatnya lega. Senyum di wajah Dita tampak lembut, tetapi ada sesuatu di matanya yang terasa berbeda. Rina menatapnya lebih dalam, mencoba mencari kepastian bahwa ini benar-benar sahabatnya yang selama ini ia cari. Bita, aku mencarimu kemana-mana, suara Rina bergetar. Aku takut kehilanganmu. Dita menundukkan kepala sejenak, lalu menatap Rina dengan tatapan kosong. Kamu tidak pernah benar-benar mencariku, Rina. Rina terkejut. Apa maksudmu? Aku datang sejauh ini untuk membawamu pulang. Dita tersenyum samar, namun senyum itu terasa dingin. Pulang? Kamu yakin kita bisa pulang dari sini? Ruangan di sekitar mereka tiba-tiba bergoyang, seolah-olah lorong itu tidak ingin mereka pergi. Dindingnya berubah, mereman seperti bayangan yang terus bergerak. Pintu yang baru saja mereka lewati perlahan-lahan menghilang di balik kegelapan. Rina menggenggam tangan Bita lebih erat. Kita harus keluar dari sini. Kita akan kembali bersama. Namun, Bita tetap diam. Wajahnya berubah pucat, matanya menghitam seperti rongga kosong yang dalam. Kamu pikir kamu bisa lari dari tempat ini, Rina? Tempat ini adalah bagian dari kita. Rina mundur, melepaskan genggamannya dengan rasa takut yang mulai menyelimuti dirinya lagi. Bukan, kamu bukan Bita. Bita tersenyum miring, dan tubuhnya perlahan-lahan berubah. Wajahnya meleleh seperti lilin, membentuk sosok lain, sesosok bayangan hitam dengan mata merah yang familiar. Itu adalah penjaga. Masih belum paham, suara penjaga bergema dalam ruangan itu. Dita tidak pernah benar-benar di sini. Semua ini adalah perjalanan dalam dirimu sendiri. Rina menggigil, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia melihat sekeliling, lorong mulai berputar dalam pusaran bayangan yang tak berujung. Tidak, aku melihatnya. Aku berbicara dengannya. Penjaga mendekat, langkahnya terdengar seperti gemuruh petir. Bayanganmu sendiri yang mempermainkanmu, Rina. Rasa bersalahmu yang membentuk Bita. Tapi Dita yang sesungguhnya sudah lama pergi. Air mata mengalir di wajah Rina. Tidak, aku masih bisa menyelamatkannya. Penjaga menatapnya tajam. Kalau begitu, lanjutkan perjalananmu. Tapi ketahuilah satu hal, semakin dalam kamu melangkah, semakin kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Tiba-tiba, sebuah lorong baru muncul di hadapan Rina, panjang dan berliku, dengan suara bisikan yang memanggil namanya dari kejauhan. Rina menatap ke arah lorong itu, napasnya berat, hatinya penuh keraguan. Namun, di dalam dirinya, sebuah tekad muncul. Aku akan menemukannya, apapun yang terjadi. Ia melangkah masuk ke lorong yang gelap itu, sementara suara penjaga bergema di belakangnya.
Semoga kamu siap menghadapi apa yang ada di ujung jalan, Rina. Dengan langkah yang mantap, Rina melanjutkan perjalanannya, menyadari bahwa kebenaran yang sebenarnya mungkin lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Rina berjalan perlahan di lorong panjang yang terasa semakin menyempit. Dinding di kedua sisinya berdenyut seperti jantung yang berdetak, seolah-olah lorong ini hidup dan menawasinya dari setiap sudut. Kakinya terasa berat, seakan sesuatu menariknya ke dalam kegelapan yang terus merayap di belakangnya. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara langkah kaki. Rina menajamkan pendengarannya. Langkah itu bukan miliknya, ada seseorang atau sesuatu yang mengikutinya dari belakang. "Siapa di sana?" seru Rina dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah yang semakin cepat. Ia mempercepat langkahnya, jantungnya berpacu dengan ketakutan yang makin dalam. Lorong itu tiba-tiba bercabang menjadi dua arah. Satu sisi diterangi cahaya remang-remang, sedangkan sisi lainnya gelap gulita, menyembunyikan apapun yang mungkin ada di dalamnya. Rina menatap kedua jalan itu dengan ragu, pikirannya dipenuhi ketakutan dan harapan. "Bita," bisiknya pelan, "kamu ada di mana?" Tiba-tiba, dari lorong yang gelap, terdengar suara yang familiar. Suara Dita. "Rina, tolong aku." Rina terperanjat, matanya terbelalak. "Bita." Ia ingin berlari ke arah suara itu, tapi sesuatu dalam dirinya menahan. Suara itu terdengar selah. Terlalu lambat, terlalu dalam, seperti gema yang dipaksa keluar dari mulut seseorang. "Bita, kalau itu kamu, keluarlah," seru Rina dengan harapan yang semakin memudar. Suara langkah di belakangnya semakin mendekat. Rina menoleh cepat, namun tidak ada siapapun di sana, hanya bayangan lorong yang semakin gelap. Ketakutan semakin mencekiknya. Ia harus membuat keputusan, mengikuti suara yang mungkin adalah jebakan, atau melangkah ke lorong yang sedikit lebih terang, meskipun ia tidak tahu kemana arahnya. Menguatkan hatinya, Rina memilih lorong yang bercahaya. Ia melangkah masuk, namun belum jauh ia berjalan. Suara di belakangnya berubah menjadi jeritan memilukan yang menggema ke seluruh lorong. "Aku di sini, Rina. Jangan tinggalkan aku." Rina berhenti sejenak. Hatinya hancur mendengar suara itu, tetapi ia menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Maaf, Bita, aku harus terus maju." Lorong semakin menyempit, dan udara di dalamnya semakin dingin. Di ujung lorong, ia melihat sebuah pintu besar, terbuat dari kayu tua dengan ukiran simbol-simbol aneh yang berkilauan samar di bawah cahaya. Ia mendekati pintu itu, dan sebelum ia sempat menyentuhnya, pintu itu terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Di dalam ruangan itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Bita berdiri di tengah ruangan, tubuhnya menghadap ke arah lain, rambutnya tergerai, dan pakaiannya kotor penuh darah. "Bita," bisik Rina, langkahnya tertahan di amban pintu. Perlahan, Bita menoleh, wajahnya pucat, dan matanya kosong, penuh luka. Ia tersenyum kecil. "Kamu akhirnya datang." Namun sebelum Rina bisa melangkah lebih dekat, dari sudut ruangan muncul sosok yang familiar, penjaga. Ia berdiri dengan tatapan tajam, menunggu langkah Rina selanjutnya. Rina berdiri di amban pintu, napasnya tercekat melihat Bita yang kini berbalik menatapnya. Wajah Dita pucat, matanya kosong seolah tidak lagi mengenali sahabatnya. Pakaiannya koyak, dan bercak darah menghiasi tangannya yang gemetar. "Bita, aku datang untuk membawamu pulang." Suara Rina hampir seperti bisikan, penuh harapan dan ketakutan. Bita tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu yang janggal dalam ekspresinya. "Pulang," gumamnya, suaranya terdengar bergetar seperti gema yang jauh. "Apa kamu yakin kita bisa pulang, Rina?" Dari sudut ruangan yang gelap, penjaga muncul perlahan, berdiri tegap dengan tongkat misteriusnya yang berdenyut dengan cahaya merah gelap. "Dia tidak bisa pulang, Rina. Sama seperti kamu yang tidak bisa benar-benar melarikan diri dari tempat ini." Rina menatap tajam ke arah penjaga. "Aku tidak peduli apa yang kamu katakan.
Aku tahu Dita masih bisa diselamatkan. Penjaga mendekat. Langkahnya terasa berat dan menggema di ruangan. Lalu apa yang kamu pikirkan selama ini? Bahwa perjalanan ini hanya tentang menyelamatkannya? Tidak, Rina. Ini semua tentang kamu. Selama ini kamu hanya lari dari kenyataan. Rina menggeleng keras. Tidak, aku tidak lari. Aku datang sejauh ini untuk memperbaiki semuanya. Dita perlahan melangkah maju, tangannya terulur ke arah Rina. Kamu meninggalkanku dulu. Apakah kamu akan melakukannya lagi? Mata Rina berkaca-kaca. Dita, aku tidak bermaksud meninggalkanmu. Ia mencoba meraih tangan Dita, tetapi saat jaringnya hampir bersentuhan, Dita tiba-tiba merintih kesakitan. Tubuhnya mulai berubah, matanya berwarna hitam pekat, dan wajahnya terdistorsi dengan senyum yang tidak wajar. Kamu sudah terlambat, Rina. Suara Dita berubah menjadi dalam dan menyeramkan, sementara tubuhnya mencair menjadi bayangan gelap yang merayap ke seluruh ruangan. Rina mundur dengan ketakutan, tetapi penjaga hanya berdiri di sana dengan senyum kecil. Sudah kubilang, tidak semua kebenaran layak ditemukan. Bayangan hitam mulai menepung Rina, merayap di sepanjang lantai seperti tangan-tangan yang ingin menariknya ke dalam kegelapan abadi. Suara bisikan memenuhi ruangan, memanggil namanya berulang kali. Tidak, Rina berteriak, mencoba melawan rasa takutnya. Ia menarik liontin kecil di lehernya, kenangan terakhir dari masa lalunya bersama Dita. Aku tidak akan membiarkan rasa bersalah ini mengendalikan aku. Liontin itu mulai bersinar dengan cahaya kemasan yang redup, membuat bayangan di sekitarnya mundur sejenak. Rina menggenggamnya erat, mencoba mengingat semua momen bahagia yang pernah ia lalui bersama Dita. Penjaga menatapnya dengan tajam. Keberanianmu diuji di sini, Rina. Akankah kamu menerima apa yang telah terjadi, atau terus terperangkap dalam ilusi? Dengan tekad yang baru, Rina berteriak, aku menerima semuanya. Aku menerima kesalahanku, tapi aku tidak akan terjebak di sini selamanya. Cahaya dari liontin itu semakin terang, menerangi seluruh ruangan, membuat bayangan yang melilitnya menghilang satu persatu. Suara jeritan terdengar dari dalam kegelapan, dan Dita, atau apapun yang tersisa darinya, berteriak dengan nada menyayat hati sebelum akhirnya menghilang ke dalam kerampaan. Lorong itu bergetar hebat, dan perlahan mulai runtuh. Penjaga tersenyum kecil, lalu berbalik dan berjalan menjauh. Kita akan bertemu lagi, Rina. Ini belum selesai. Rina terengah-engah, tubuhnya lelah, tetapi kini ia berdiri di depan pintu lain. Pintu ini berbeda dari sebelumnya, lebih terang, lebih hangat. Tanpa ragu, ia mendorongnya perlahan, melangkah keluar dari kegelapan yang selama ini membelenggunya. Di balik pintu, Rina melihat sinar matahari menyambutnya. Ia berdiri di depan sekolah lamanya, tempat di mana semuanya bermula. Namun, apakah semuanya benar-benar telah berakhir? Rina berdiri di depan gerbang sekolah lamanya, tatapan kosongnya menelusuri bangunan yang kini tampak usang dan terlupakan. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma familiar yang membangkitkan kenangan masa lalu, tawa di koridor, langkah kaki berlarian, dan suara Dita yang selalu memanggil namanya dengan ceria. Namun kini, semuanya terasa sunyi. Dia melangkah masuk perlahan, seolah takut bahwa setiap jejaknya akan membangunkan bayangan masa lalu yang masih menghantuinya. Aula sekolah yang dulu penuh kehidupan kini terasa kosong, hanya bentulan langkahnya yang menggema di dinding tua yang retak. Rina, suaranya datang dari belakang. Rina berbalik dengan cepat, hatinya berdebar kencang. Di ujung koridor, sosok Dita berdiri dalam bayangan, wajahnya samar namun senyumnya tetap sama seperti dulu. Kamu di sini, suara Rina bergetar. Dita tersenyum lembut, matanya berbinar penuh kerinduan. Aku selalu ada di sini, Rina. Di hatimu, di kenangan kita. Air mata menggenang di mata Rina. Aku menyesal, aku seharusnya tidak pernah meninggalkanmu malam itu. Dita melangkah maju, tetapi tubuhnya tetap seperti bayangan yang tidak nyata. Bukan salahmu, Rina. Aku memilih jalan itu sendiri. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu,
tapi kamu bisa belajar darinya. Rina mengusap air matanya, hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Aku ingin membawamu pulang, tapi aku tahu sekarang, beberapa hal tidak bisa dikembalikan. Dita menunduk perlahan, ekspresinya penuh kedamaian. Kamu sudah menemukan jawabannya, saatnya kamu melanjutkan hidupmu, Rina. Perlahan, bayangan Dita memudar dalam cahaya yang lembut, meninggalkan Rina sendirian di koridor yang gelap. Namun kali ini, tidak ada rasa takut, hanya ketenangan dan penerimaan. Rina menarik napas dalam-dalam dan melangkah keluar dari sekolah, meninggalkan semua kenangan di belakangnya. Saat ia melewati gerbang, cahaya matahari menyentuh wajahnya, memberikan kehangatan yang lama ia rindukan. Dari kejauhan, ia bisa mendengar suara teman-temannya memanggil, suara kehidupan yang menantinya di dunia nyata. Dengan senyum tipis di wajahnya, Rina berbisik, "Selamat tinggal, Bita. Terima kasih untuk segalanya." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina merasa bebas dari belenggu lorong gelap yang selama ini menghantuinya.